Bab 13, membuat formasi jimat perlindungan. Pagi-pagi buta, Wulong sudah sibuk membuat jimat-jimat dengan kulit kambing yang baru saja dibelinya. Wulong memotong kulit kambing sesuai dengan ukuran pembuatan jimat. Dengan hati-hati, Wulong mengukir beberapa simbol untuk pembuatan jimat di atas kulit kambing yang telah dipotongnya dan dikeringkan dengan api surgawinya. Wulong membuat 9 potong jimat dengan ukiran-ukiran aneh dan misterius dan juga menuangkan energinya serta asesi api surgawi di dalam tiap goresan jimat. Biarpun Wulong mengeluarkan energi spiritual yang banyak, tapi seni kultivasi pemurnian absolutnya secara otomatis tetap berjalan dan mengisi energinya. Setelah 9 jimat terukir dengan baik dan tiap-tiap jimat memancarkan energi yang sangat aneh dan membingungkan, Wulong meletakkan 8 jimat dan menanamkannya ke sekeliling rumahnya. Jimat itu adalah jimat yang sangat unik, juga formasi yang dibuat Wulong adalah formasi tingkat menengah. Sedangkan 1 jimat sisanya Wulong meletakkannya di mobil dan diletakkan di tempat tersembunyi. Jimat ini untuk menjaga segala kemungkinan kalau ayahnya bertemu musuh, maka itu akan menyelamatkan ayahnya. Karena jimat dan formasi yang dibuat oleh Wulong ini mampu menolak siapapun yang berniat jahat masuk ke halaman rumah, atau berniat jahat kepada ayah Wulong yang mengendarai mobil. Namun jika tidak memiliki niat jahat, mereka akan mampu masuk ke dalam rumah dan tidak akan mengalami hambatan atau penglihatan aneh. Tapi bila ada orang yang berniat jahat akan masuk ke dalam rumah, dapat dipastikan, orang tersebut akan melihat rumah milik orang tua Wulong akan berubah menjadi gunung berapi dan selalu menyemburkan api yang sangat panas, serta mampu membunuh orang dengan tingkatan tertentu. Apalagi api yang ditanamkan di formasi adalah esensi api surgawi yang sangat amat panas. Pagi itu setelah menanamkan semua jimat buatannya, Wulong melihat ibunya sedang sibuk di dapur untuk memasak sarapan untuk mereka. Wulong kembali ke kamarnya dan membuat 3 jimat dari kertas lagi untuk seluruh anggota keluarganya. Jimat-jimat itu adalah jimat yang mampu mengeluarkan serangan dengan kekuatan setara dengan serangan praktisi ranah pembentuk awal tahap 5. Karena saat ini Wulong hanya mampu membuat jimat setingkat dengan kekuatannya saja. Selesai membuat jimat, Wulong pergi ke belakang untuk mandi dan bersiap-siap pergi ke kota Fongkai, karena mobil dari tabib lodging pasti akan sampai di kota Kabupaten Tonglishan sekitar jam 8. Di Tiongkok semua pelajar hanya belajar 5 hari saja, yaitu mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, sedangkan hari Sabtu dan Minggu libur. Pada waktu pagi jam 7 itu, seluruh keluarga Wulong telah selesai mandi dan duduk di meja makan, menunggu hidangan datang yang dibawa oleh ibu dan adiknya Wulong. Selesai makan, Wulong berkata kepada ayah dan ibunya sambil mengeluarkan 3 jimat dari sakunya. "Ayah, ibu, kalau tidak salah, seperti yang ayah katakan kepadaku tadi malam, kita akan bersiap-siap pindah ke kota atau desa lainnya, tapi menurutku, kita masih bisa menundanya. Aku harap ayah dan ibu serta Nianger menyimpan jimat ini di saku masing-masing, karena dengan jimat ini, semua mara bahaya akan terhindar." Ayah dan ibu Wulong adalah orang-orang dengan intelektual yang tinggi. Mereka menjadi heran dengan pemberian Wulong dan tidak percaya dengan segala macam jimat, karena menganggap itu adalah tahyul. "Longger, ayah tahu kamu mau berbuat demi kebaikan kita sekeluarga, tapi untuk mempercayai segala macam jimat, itu sangat mustahil. Itu hanyalah karangan orang-orang yang terlalu terobsesi dengan hal gaib dan terlalu percaya dengan tahyul." Wulong menggelengkan kepalanya, dia mentap kedua orang tuanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayah, coba ayah pegang jimat ini." Wulong memaksakan jimat ke tangan ayahnya dan dengan sedikit enggan, Wang Ai pun memegang jimat yang diberikan Wulong. Kemudian, Wulong berjalan ke dapur untuk mengambil sesuatu, sedangkan ayah dan ibunya saling lirik tidak mengerti. Tiba-tiba dari dalam dapur, Wulong keluar dengan berlari biasa dan di tangan kanannya dia memegang pisau dapur. Lalu menusukkan pisau tersebut ke leher ayahnya. Melihat apa yang akan dilakukan Wulong, Wang Ai sangat terkejut dan wajahnya pun pucat. Ibunya bahkan berteriak kencang, "Du, Wing! Dua ag." Pada saat pisau hanya berjarak 10 cm dari leher Wang Ai, tiba-tiba jimat yang diberikan oleh Wulong mengeluarkan cahaya, dan cahaya tersebut langsung melemparkan Wulong terbang ke belakang. Saat kedua orang tuanya melihat Wulong terpental ke belakang, keduanya sangat terkejut, dan ibunya sangat marah kepada Wulong. "Longger, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin membunuh ayahmu?" Ibu Wulong sangat murka, sedangkan ayahnya menjadi bengong sambil menatap jimat yang dipegangnya. Dia lupa untuk memarahi Wulong maupun bertanya kepada Wulong. Sedangkan Wulong yang telah terpental berusaha berdiri dan menyeka darah di sudut bibirnya. Biarpun itu adalah jimat buatannya, namun serangan dari jimat sangat kuat, Wulong hampir tidak mampu menahannya. Ibu jangan marah. Lihatlah, apa ayah terluka? Ini hanyalah uji coba kegunaan dari jimat yang tadi kuberikan kepada ayah." Mendengar kata-kata Wulong, ibunya pun terdiam mencerna kata-kata dari Wulong, sedangkan ayah Wulong yang mendengar kata-kata Wulong, dia pun menatap anaknya dengan serius, lalu berkata dengan semangat, "Longger, dari mana kamu dapatkan jimat ini?"
Jimat ini sungguh-sungguh berfungsi, ternyata jimat sepele ini memiliki fungsi juga. Hehehe, ayah. Sekarang kamu percayakan apa yang aku katakan? Sambil menepuk bokongnya, Wulong berkata kepada ayahnya dan tersenyum bangga. Ya, sekarang ayah percaya bahwa jimat ini memiliki fungsinya, tapi dari ahli manakah kamu dapatkan jimat ini? Hehehe, itu pemberian kakak temanku di sekolah. Aku memintanya sebanyak 4 buah jimat. Setiap jimat hanya bisa menahan 3 kali serangan bahaya saja, selebihnya jimat akan terbakar dan menghilang. Wulong mengeluarkan sebuah jimat baru lagi untuk mengganti jimat yang telah digunakan oleh ayahnya. Ayah, ini aku ganti jimat ayah, agar bisa berfungsi 3 kali, sedangkan aku akan kembali ke kota Fongkai pagi ini untuk meminta jimat keselamatan lagi kepada kakek temanku. Tidak perlu. Kamu jangan menyusahkan orang tua itu untuk membuat jimat ini. Pasti orang tua itu memerlukan energi yang sangat kuat. Kasihan bila kamu memintanya untuk dibuatkan lagi. Biarlah ayah menggunakan jimat ini. Tidak ayah, lebih baik ayah menggunakan yang masih bagus. Kalau aku kehabisan, aku bisa memintanya kepada kakek temanku. Wulong setengah memaksa ayahnya untuk menukar jimat yang masih baru kepada ayahnya. Kemudian jimat yang telah digunakan dipegang oleh Wulong. Ayah, aku harus berangkat sekarang untuk pergi ke kota Fongkai. Ada kegiatan sekolah yang dilaksanakan hari Minggu siang ini. Apakah seperti itu? Ayahnya sedikit heran, karena dia juga dulunya adalah pelajar. Dan biasanya di hari Minggu tidak pernah ada kegiatan. Tapi mungkin karena kualitas sekolahnya yang rendah, mungkin sekolah menengah atas di kota Fongkai perlu memaksimalkan kemampuan belajar murid, pikir ayah Wulong. Baiklah, biarkan ayah yang antar kamu ke kota kabupaten pakai mobil. Tidak perlu ayah, bisa berjalan kaki saja, ini juga sambil olahraga. Hais. Ya sudah, hati-hatilah di jalan, jangan berkelahi dengan teman sekolahmu. Baik ayah, ibu dan kamu Younger, aku pergi sekarang. Jangan lupa, jimat harus selalu dipakai untuk menjaga keselamatan. Iyalah, ayah dan ibu tahu, kamu hati-hatilah. Kakak, kamu harus hati-hati di jalan ya. Wu Fenyang yang melihat kakaknya akan pergi, dia pun berlari dan memeluk kakaknya. Wulong segera menggendongnya serta mencium pipi tembem adiknya yang cantik ini. Hehehe, dada adik yang paling kakak sayangi. Setelah melambaikan tangannya kepada adik kesayangannya, Wulong menatap belakang rumahnya yang merupakan hutan belantara. Memang rumah Wulong dan juga semua rumah warga desa ini berada di pinggir hutan belantara yang sangat lebat. Wulong bergumam dalam hatinya sambil menatap hutan belantara yang gelap itu. Pada saat liburan musim panas, aku akan menjelajahi hutan ini. Aku merasakan kalau ada sesuatu di hutan belantara ini menurut ingatan di kepalaku. Setelah lama menatap hutan di belakang rumahnya, Wulong membalikan tubuhnya dan berjalan menuju keluar desa dengan perlahan-lahan. Setelah sampai di tikungan, dan tidak lagi tampak orang lain, Wulong menggunakan seni bela dirinya melesat keluar dari jalan desa dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Beberapa menit kemudian, Wulong telah berdiri di persimpangan pangkalan ojek di kota Kabupaten Tonglishan. Tidak menunggu lama, tiba-tiba sebuah mobil mewah berwarna hitam meluncur di depan Wulong, dan kaca samping di depan pun turun memperlihatkan wajah sopir dari tabib Lojeng. Tuan muda, silakan masuk, aku diberi perintah untuk menjemput tuan muda. Ya, baiklah terima kasih. Tanpa basa-basi, Wulong segera memasuki mobil mewah tersebut, sedangkan orang-orang yang mangkal di pangkalan ojek terlihat menatap kepergian Wulong menggunakan mobil mewah menjadi terbengong. Apakah itu tadi tuan muda Wulong? Wah, sekarang dia mungkin menjadi orang kaya. Mungkin saja itu mobil temannya, mobil itu harganya sangat mahal, mungkin tidak kurang dari 200.000 yuan harganya. Bagi masyarakat di kota Kabupaten Tonglishan, harga mobil milik tabib Lojeng adalah harga mobil yang setinggi langit dan yang bahkan tidak akan mampu mereka dapatkan setelah bekerja selama hidup mereka. Tapi sebenarnya di kota Fongkai, mobil mewah milik tabib Lojeng ini tidak termasuk barang mewah, karena masih banyak yang jauh di atas harga mobil tabib Lojeng. Bab 14, Gedung Lelang Lautan Emas. Jam 10 lewat beberapa menit, Wulong bersama mobil tabib Lojeng telah sampai di klinik bintang milik tabib Lojeng. Di depan klinik tampak Loni dan tabib Lojeng sedang berdiri di depan pintu klinik menunggu kedatangan Wulong. Wulong melihat keduanya langsung berdiri saat dia turun dari mobil dengan tersenyum. Saat ini Wulong sudah bisa tenang meninggalkan kampung dan keluarganya, karena mereka telah memegang jimat buatannya. Selamat siang guru, mari masuk guru, kita makan siang terlebih dahulu. Tadi Nir telah membuatkan hidangan makan siang, setelah makan baru kita berangkat. Bagaimana menurut guru? Itu benar tuan muda, aku telah membuatkan hidangan makan siang kita, semoga tuan muda mau makan hidangan buatanku. Selamat siang tabib Lojeng dan Nona Loni, terserah tabib Lojeng saja, karena telah dibuatkan makan siang, lebih baik kita makan terlebih dahulu.
Baiklah, mari silakan masuk guru. Ketiganya langsung memasuki ruang belakang klinik yaitu sebagai rumah pribadi dan juga tempat tinggal tabib Lojeng dan cucunya. Ketiganya pun makan siang di dalam rumah tersebut. Setelah selesai makan, waktu telah menunjukkan pukul 11 kurang, ketiganya langsung keluar menuju ke depan dan di depan telah menunggu sopir dan mobil tabib Lojeng. Segera setelah ketiganya masuk mobil segera melesat menuju bandara, kebetulan tidak ada kemacetan, mobil berjalan sangat mulus menuju bandara, jam 12 kurang, akhirnya mobil sampai di bandara. Segera saja ketiganya cek nih masuk ke pesawat, setelah 2 jam di dalam pesawat, akhirnya pesawat sampai ke ibu kota provinsi. Di bandara ibu kota provinsi telah menunggu orang-orang dari rumah lelang lautan emas yang datang untuk menjemput ketiganya. Wulong yang tidak pernah ke kota besar tampak seperti orang udik desa. Dia selalu melihat kanan dan kiri jalanan ibu kota dengan antusias. Tabib Lojeng dan Loni hanya bisa menatapnya heran, karena mereka berpikir, bagaimana bisa seorang pemuda yang mampu menciptakan pil esensi penempaan fisik tampak seperti orang udik yang sangat parah. Tapi beberapa saat kemudian, Tabib Lojeng akhirnya memakluminya, keren dia pernah datang ke desa Tonglishan yang dianggap oleh Wulong adalah kota. Wulong sama sekali lupa untuk berbicara dengan Tabib Lojeng maupun cucunya Loni, dia terus-menerus menatap gedung-gedung bertingkat yang menjulang ke langit tingginya. Sedangkan di kota Fongkai, gedung bertingkat hanya sampai ke tingkat 10 saja. Tidak seperti di ibu kota provinsi, gedung bertingkat bisa sampai 100 lantai. Lelang akan diadakan jam 3 sore dan selesai lelang jam 6 sore. Setengah jam kemudian, mereka telah sampai di gedung lelang. Ketiganya disambut secara langsung oleh presdi rumah lelang Fon Sualin. Selamat datang Nona Loni dan Tabib Lojeng. Kalau boleh tahu, siapakah pemuda ini? Karena pakaian yang dikenakan oleh Wulong adalah pakaian yang sangat murahan, bahkan dari jauh pun sudah kelihatan kalau bahan pakaian yang dikenakan oleh Wulong adalah bahan pakaian murahan. Tadinya presdi rumah lelang tidak mau memperhatikan Wulong, namun karena menghormati 2 orang tamu yang melalang pil yang paling dicari dan juga termasuk pil legendaris, terpaksa presdir Fon Sualin bertanya sekedar basa-basi kepada Tabib Lojeng. Presiden Direktur Fon Sualin, perkenalkanlah, ini adalah Wulong, dan dialah penemu dan memurni pil esensi penempaan fisik. Apa? Presiden Fon Sualin menatap Wulong dari atas ke bawah, seakan-akan tidak percaya dengan apa yang didengarnya dari Tabib Lojeng. Dia pun kembali bertanya. Tapi kali ini dia memandang Wulong dengan sangat sopan dan juga bertanya untuk lebih memastikan kupingnya. Tuan muda, apakah benar apa yang Tabib Lojeng katakan? Sebenarnya Wulong tidak mau menonjol, tapi karena telah diperkenalkan oleh Tabib Lojeng dengan perasaan bangga, Wulong menjadi tidak enak bila tidak mengakuinya. Akhirnya Wulong hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, itu benar. Tapi aku harap Presiden Direktur Fon Sualin bisa merahasiakannya, aku tidak mau menjadi incaran kekuatan besar lainnya. Baiklah Tuan Muda. Kalau boleh saya tahu, siapakah nama Tuan Muda? Presdir Fon Sualin adalah seorang pengusaha yang sangat disegani di ibu kota provinsi ini, dia telah bertemu dengan banyak orang. Namun dia tidak pernah menyangka, bahwa Wulong yang hanya berusia paling banyak 17 tahun atau 18 tahun, namun sudah memiliki pencapaian yang sangat hebat. Fon Sualin pun sangat menghargai Wulong dan bertekad untuk memiliki hubungan yang baik dengan Wulong, karena dengan berhubungan dengan baik kepada Wulong, Fon Sualin berharap di masa depan, Wulong mau memurnikan lagi pil esensi penempaan fisik dan rumah lelangnya mampu menjadi rumah lelang yang terkenal di seluruh Tiongkok. Aku bernama Wulong berasal dari kota Fongkai, sama dengan Tabib Lojeng dan Nona Loni. Oh, ya. Mari silakan masuk. Biar saya yang mengantarkan ketiga tamu terhormat saya ke kamar VIP rumah lelang kami. Kali ini Presdir Fon Sualin sangat menghormati Wulong, karena dapat memurnikan pil dengan kualitas tinggi, apalagi Wulong tampaknya masih sangat muda. Ketiganya dibawa naik ke tangga, dan di atas loteng tampak terdapat banyak kamar-kamar VIP, di atas ini tersedia 12 kamar VIP yang ditempati oleh orang-orang beken ibu kota provinsi. Menurut kabarnya, dengan kemunculan 3 butir pil esensi penempaan fisik, bahkan banyak bos-bos besar dari berbagai ibu kota provinsi, bahkan katanya ada yang dari ibu kota kerajaan yang ikut meramaikan pelelangan ini. Pil esensi penempaan fisik biarpun adalah pil tingkat rendah, namun keberadaan pil ini nyaris sudah punah. Kalaupun ada, tidak mungkin dijual di pelelangan, biasanya pil-pil ini hanya ada di sekte-sekte besar tersembunyi. Sedangkan sekte-sekte kecil saja tidak memilikinya, sekte-sekte kecil tersembunyi terpaksa meningkatkan kekuatan mereka dengan cara alami, yaitu berkultivasi secara alami tanpa bantuan obat-obatan. Gedung lelang ini sangat luas, dengan ukuran 50 x 50, gedung ini bagaikan sebuah stadion mini, di tengah-tengah gedung ini terdapat sebuah pentas yang lumayan tinggi. Sedangkan sekeliling pentas dikelilingi oleh deretan bangku yang tersusun rapi, dan di atas pentas tepatnya yang mengelilingi pentas dari atas adalah kamar-kamar VIP. Semua kamar VIP dilengkapi dengan pengamanan ekstra, dan juga memakai kaca gelap serta anti peluru.
Tepat di belakang pentas terdapat sebuah lorong yang berfungsi sebagai tempat keluar masuk staf-staf rumah lelang membawakan barang lelang. Saat ini masih jam 2:40, 20 menit lagi maka pelelangan akan dilaksanakan. Namun bangku-bangku yang berada di bawah sudah dapat dikatakan penuh dengan manusia. Menurut perkiraan, jumlah peserta lelang tidak kurang dari 1.000 orang dari berbagai wilayah dan juga dari berbagai kalangan. Presdir von Suwalin sangat senang dengan antusias dari peserta lelang. Biasanya bila dilakukan lelang sebulan sekali, jumlah peserta lelang tidak akan pernah sebanyak sekarang ini. Kali ini, Presdir von Suwalin juga telah membuat persiapan yang sangat matang, dengan menyewa beberapa penjaga keamanan yang berasal dari berbagai sekte tersembunyi yang kuat-kuat. Karena dia tidak mau terjadi kesalahan pada saat acara lelang sedang berlangsung, karena kali ini terdapat pil esensi penempaan fisik yang legendaris. Padahal, bagi Wulong, membuat pil ini bagaikan membalikan tangannya saja, tapi Wulong tidak tahu bahwa antusiasme peserta lelang adalah karena pil buatannya. Wulong merasakan fluktuasi energi dari banyak orang kuat, dan dia sangat terkejut. Dalam hatinya dia berkata, "Luar biasa, kupikir, dengan aku memiliki kekuatan dari hasil berkultivasi, aku adalah orang terkuat di bumi. Ternyata masih ada orang yang lebih kuat daripada diriku." Kali ini dia tidak berani gegabah bila berhadapan dengan orang-orang kuat di sini, karena dia dapat merasakan kekuatan beberapa orang jauh lebih kuat dari kekuatannya saat ini. Biarpun Wulong tidak tahu peserta lelang antusias karena pilnya, namun tabib Lo Jing dan juga Loni mengetahuinya. Hal ini tidak perlu heran, karena mereka juga mendapatkan kabar itu dari berbagai media online. Bahkan dari media online, mereka mengetahui bahwa tiket masuk ke dalam gedung lelang mencapai 1.000 yuan, dan untuk kamar VIP dikenakan tarif 5.000 yuan. Biasanya tarif tiket masuk rumah lelang untuk bulan biasanya hanyalah sekitar 50 yuan dan yang termahal hanya sampai 100 yuan saja. Dengan adanya pil esensi penempaan fisik buatan Wulong, maka tiket masuk rumah lelang naik sampai sangat tinggi. Tapi peserta lelang tidak ada yang mengeluhkan tentang harga tiket. Karena mereka hanya mengincar khasiat pil. Untuk masalah uang, para peserta lelang bahkan tidak pernah memikirkannya. Mereka menganggap uang hanyalah masalah angka saja, tidak lebih dari itu. Maklum, para peserta lelang kali ini adalah orang-orang kaya dan orang-orang terkemuka di wilayah mereka masing-masing. Sebenarnya Wulong sangat tegang saat ini, karena dimulai dari hari inilah, bila berhasil dia akan menjadi orang kaya menurut Wulong. Bagi Wulong yang sudah terbiasa miskin, melihat uang ratusan ribu yuan saja tidak pernah, apalagi kini dia akan memilikinya. Wulong telah membayangkan untuk membeli apa saja dengan uang sebanyak ratusan ribu yuan. Tapi setelah memasuki ruang VIP, Wulong seakan-akan lupa dengan rencana-rencana awalnya. Dia bagaikan orang budik melihat sekeliling ruangan tersebut, hingga membuat presdir rumah lelang yang membawa mereka bertiga mengerutkan dahinya. Tapi karena Wulong adalah orang yang bisa membuat pil esensi penempaan fisik, presdir tidak berani merendahkan Wulong. Akhirnya tepat jam 3, seorang wanita seksi staf rumah lelang keluar dari lorong belakang panggung lelang sambil memegang mikrofon. "Selamat sore kami ucapkan kepada semua peserta lelang dan selamat datang di rumah lelang lautan emas. Sekarang kita akan memulai acara lelang untuk bulan ini. Untuk bulan ini, rumah lelang lautan emas memiliki banyak harta karun yang akan menjadi barang lelang untuk barang lelang di tahap pertama." Tiba-tiba dari dalam lorong, keluarlah seorang wanita mendorong sebuah kereta dorong dan di atas kereta dorong terdapat sebuah nampan yang ditutupi oleh kain hitam. Bab 15. Acara lelang. Kain hitam yang menutupi nampan yang berukuran 30 cm itu pun dibuka, di atasnya tampak sebuah piring dengan gambar hewan naga berwarna biru. Ini adalah piring Kaisar Qing. Piring ini berguna untuk menetralisir racun yang terdapat di dalam makanan. Harga awal lelang adalah 80.000 yuan. 80.000 yuan setara dengan 200 juta rupiah. Tapi karena itu adalah piring kuno milik Kekaisaran Qing, banyak kolektor yang antusias. Perang menaikkan harga pun tidak terhindarkan. Wulong yang melihat piring tersebut tampak tertarik, karena dia dapat merasakan fluktuasi energi dari piring tersebut. Piring yang sangat bagus, piring itu menyimpan energi spiritual yang cukup lumayan. Wulong bergumam dalam hatinya sambil menatap piring itu dengan serius. Perang harga hanya dalam beberapa menit sudah menjadi 150.000 yuan. Dan akhirnya sampai harga 200.000 yuan baru berhenti, dan akhirnya dimenangkan oleh seorang penguasa tua yang duduk di ruang VIP nomor 5. Untuk lelang kedua dan ketiga, semua barang yang dilelang tidak menarik perhatian Wulong. Tapi di lelang ke-10, keluar sebuah jimat yang dilelang. Melihat hal ini, Wulong sangat terkejut. Karena barang lelang jimat ini menurut Wulong sangat biasa, dan bahkan dia pun mampu membuat jimat yang lebih sakti lagi. Jimat itu bernama jimat perlindungan, yang mampu melindungi pemegang jimat dari segala mara bahaya sebanyak 1 kali.
Para bos-bos besar pun berebutan untuk membeli jimat perlindungan tersebut. Bagaimanapun juga, dengan memegang jimat perlindungan, mereka memiliki tambahan 1 nyawa lagi. Harga lelang jimat itu sampai lebih dari 100.000 yun, hingga membuat Wulong menggelengkan kepalanya. Bahkan tabib Lojing pun tadinya ikut meramaikan penawaran. Wulong menjadi kaget dan bertanya kepada tabib Lojeng. "Tabib Lojeng, untuk apakah kamu membeli jimat sampah itu?" "Apa, Guru? Mengapa kamu mengatakan itu adalah jimat sampah?" Jimat itu dibuat oleh seorang master pembuat jimat yang sudah terkenal, yaitu Master Tanglung. Jim buatan Master Tanglung terkenal sangat hebat dan terjamin. "Oh, tapi itu hanyalah jimat 1 kali pakai, setelah itu sudah tidak akan berguna lagi. Aku mampu membuatkanmu jimat untuk 3 kali pakai, dan memiliki kekuatan yang bahkan jauh lebih baik dalam perlindungan." "Apa Guru, apakah kamu bercanda?" "Tuan muda, kamu jangan main-main dengan pembuatan jimat. Dalam membuat jimat, tidak sembarang orang yang bisa membuatnya, hanya master-master pembuatan jimatlah yang mampu membuat jimat." Wulong hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum mengejek. Dia pun mengeluarkan jimat yang ditukarkannya dari ayahnya yang telah terpakai 1 kali. "Tabib Lojeng, Nona Loni, lihatlah ini adalah jimat perlindungan 2 kali pakai. Apakah kamu mau mencobanya?" Tabib Lojing dan cucunya menatap jimat yang diberikan oleh Wulong. Keduanya memperhatikan jimat tersebut yang terbuat dari kertas buku tulis. Tabib Lojing menyeringai seakan-akan tidak percaya dengan kertas jimat yang dikeluarkan oleh Wulong. "Guru, kamu jangan bercanda. Kertas ini bahkan bukan kertas untuk pembuatan jimat. Bagaimana ini bisa berfungsi?" Memang Wulong membuat jimat itu menggunakan kertas yang dikoyaknya dari buku tulisnya, tapi jimat tersebut masih memiliki kekuatan 2 kali perlindungan lagi bila dia menggunakan kertas khusus untuk pembuatan Hu. Dapat dipastikan, kekuatan jimat Wulong pasti akan bertambah. Kertas khusus Hu adalah kertas yang mampu menyerap energi spiritual langit dan bumi lebih baik daripada kertas tulis biasa. Melihat tabib Lojing masih memegang jimat pemberiannya, Wulong segera mengambil pisau buah yang ada di meja depannya dan langsung menikam tabib Lojing. "Was! Wing! Bruag!" Wulong tampak terpental ketika dia akan menikam tabib Lojing menggunakan pisau buah, karena saat pisau hanya tinggal beberapa centil lagi, jimat pemberian Wulong bersinar memancarkan cahaya dan menerbangkan Wulong. Tadinya tabib Lojing sudah sangat ketakutan, bahkan Loni sudah akan menjerit, namun ketika melihat jimat memancarkan cahaya perlindungan terhadap tabib Lojing, Loni tidak jati menjerit, tapi wajah tabib Lojing masih dalam keadaan pucat karena ketakutan yang tersisa. "Guru, jimat ini berfungsi." Gara-gara kamu tidak percaya dengan jimatku, terpaksa aku membuktikannya, hingga membuatku terpental seperti ini. Untung saja aku telah bersiap-siap menangkis serangan dari jimat, kalau tidak, mungkin aku telah tergeletak dan pingsan. Tabib Lojing memperhatikan jimat pemberian Wulong dan tampaknya dia sudah sangat percaya. Matanya bercahaya penuh semangat menatap jimat tersebut. "Jangan terlalu mengharap kekuatan jimat. Memang jimat itu bisa melindungimu sekali lagi, namun kita jangan terlalu berharap." Baiklah Guru, tapi bolehkah aku menyimpan jimat ini?" "Jimat itu tinggal 1 kali lagi pemakaiannya, dan sudah tidak terlalu bagus. Nanti di kota Fongkai, kamu siapkan saja kertas Hu dan darah ayam hitam atau darah anjing hitam. Aku akan membuatkan jimat yang lebih canggih lagi untukmu dan Nona Loni." "Guru, Epi, apakah benar kata-katamu?" "Itu benar. Sekarang kita lihat dan ikuti acara pelelangan ini saja terlebih dahulu." Acara lelang masih terus berlanjut, hingga sesi pertama pelelangan berhenti untuk istirahat selama 15 menit. Sedangkan pil esensi penempaan fisik belum keluar, karena pil itu adalah barang lelang utama, sehingga pil itu akan keluar ketika acara akan berakhir. Pada masa istirahat, Presdir rumah lelang Fon Sualin mendatangi kamar VIP milik Wulong dan tabib Lojing serta Loni. "Selamat sore Tuan Muda Wulong." "Tabib Lojing dan Nona Loni, apakah ada yang kurang dengan pelayanan kami? Apakah makanannya cukup?" Presdir Fon Sualin berusaha menjilat Wulong dan menyenangkannya, agar di masa depan, mereka memiliki hubungan yang baik. Presdir Fon Sualin, sepertinya semua makanan sangat cukup dan pelayanannya juga sangat baik. Kami sangat berterima kasih kepada Presdir Fon Sualin." Tabib Lojing berkata dan mengucapkan terima kasihnya kepada Presdir Fon Sualin. Mereka semua tahu kalau Presdir Fon Sualin berusaha menjalin hubungan baik dengan Wulong. Dan Wulong juga menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan apa yang dikatakan Tabib Lojing. Tiba-tiba Presdir Fon Sualin melihat jimat yang ada di tangan Tabib Lojing, lalu bertanya, "Tabib Lojing, apakah itu jimat yang ada di tanganmu? Kenapa bahannya menggunakan kertas biasa? Kalau boleh tahu, apakah kegunaan jimat itu?" Ini..." Tabib Lojing sedikit gugup sambil memegang jimat yang ada di tangannya. Dia pun melirik Wulong dan terlihat Wulong secara samar menganggukkan kepalanya. Presdir Fon Sualin tidak buta, dia juga melihat tingkah Tabib Lojing dan juga melihat bagaimana Wulong menanggapinya. "Ini? Ya,
Ini adalah jimat pertahanan atau bisa dikatakan jimat perlindungan. Jimat ini dibuat oleh guruku Wulong. Apa? Tuh, Tuan Muda Wulong, apakah kamu benar-benar juga seorang master pembuat jimat? Wulong sangat santai dan tenang menanggapi pertanyaan Von Sualin. Itu benar, aku hanya membuatnya pada waktu senggang untuk diriku sendiri. Kebetulan tadi aku melihat Tabib Lo Jing menginginkan jimat yang dilalang, jadi aku memberikan jimat yang kubuat dengan kertas buku tulisku. Mendengar jawaban dari Wulong, Von Sualin yang sebenarnya telah bersab mendengar bahwa memang benar Wulong yang membuatnya tetap saja sangat terkejut. Monster macam apa yang saat ini kuhadapi? Seorang pemuda yang berumur tidak lebih dari 20 tahun, namun memiliki pencapaian yang sangat tinggi terhadap pil dan jimat. Dalam hati Von Sualin berteriak sambil menatap Wulong, tapi demi memuaskan keinginannya, dia berencana akan mengundang Wulong untuk membuatkan jimat di depan matanya setelah pelalangan ini selesai. Heis, Tuan Muda Wulong, Anda sungguh-sungguh sangat berbakat, aku yakin pencapaian Anda di masa depan akan sangat mengerikan. Ah, Presdir Von Sualin terlalu memujiku. Aku hanyalah seorang pemuda biasa saja, jangan terlalu memandang tinggi diriku. Baiklah kalau begitu, Tuan Muda Wulong, Tabib Lo Jing dan Nona Loni, aku permisi dulu, karena acara pelelangan akan segera dimulai. Beberapa saat setelah Presdir keluar dari ruang VIP tempat Wulong, acara lelang pun mulai dilanjutkan. Untuk season kedua ini, barang lelang pertama adalah pil esensi penempaan fisik buatan Wulong. Pembawa acara yang seorang wanita cantik dan seksi keluar dari lorong dan berkata kepada semua peserta lelang dengan bersemangat. Para peserta lelang yang kami hormati, untuk season kedua ini, barang lelang pertama kami adalah pil esensi penempaan fisik. Salah satu staf rumah lelang membawakan nampan yang berisikan satu buah botol giok kecil yang berisikan satu butir pil esensi penempaan fisik. Semua peserta lelang yang mendengar bahwa barang lelang pertama di season kedua adalah pil menjadi sangat bersemangat, mata mereka tampak menjadi merah karena keserakahan. Pil esensi penempaan fisik hanya ada di sekte-sekte besar tersembunyi, dan juga pil ini tidak pernah dijual keluar dari sekte, karena pil ini hanya untuk kalangan sendiri bagi sekte tersebut. Namun kali ini, di pelelangan lautan emas, pil esensi penempaan fisik akhirnya dikeluarkan dan dijadikan barang lelang. Dengan adanya pil ini semua orang yang di sana menjat gila akan keserakahan, tiba-tiba kembali terdengar suara dari pembawa acara. Para tamu yang terhormat, pil ini bukan sembarang pil esensi penempaan fisik. Pil ini memiliki kualitas tinggi dengan 2 garis keemasan yang melingkarinya. Fungsinya adalah dapat membantu seorang praktisi kultivator untuk meningkatkan ranahnya di ranah penempaan fisik sebanyak 2 tahapan kecil, dan untuk manusia biasa juga akan dapat langsung memasuki jalur kultivasi penempaan fisik secara instan.